Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini pada kali ini saya ingin mencoba memberikan sedikit pandangan dan gambaran terkait apa sih itu CPOTB. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham, ada sudah tahu, atau yang sudah kenal dengan CPOTB itu apa. Nah, di sini saya Barnas akan menjelaskan terkait beberapa hal terkait dengan CPOTB ini, yaitu mulai dari regulasinya, pelakunya itu siapa aja, dan bagaimana cara untuk melakukan sertifikasi CPOTB. Kenalkan, saya Barnas Kusuma S.Farm. Saat ini saya merupakan mahasiswa PSPA Angkatan ke-19 Fakultas Farmasi Universitas Jember, Jawa Timur. Berikut merupakan beberapa halaman media sosial saya yang mungkin barangkali teman-teman mau berkunjung ke sana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa hal terkait dengan CPOTB atau yang kita kenal sebagai cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, sebenarnya CPOTB itu apa sih teman-teman? Di sini CPOTB merupakan seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan itu senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi di sini dengan kita menerapkan CPOTB, diharapkan setiap kali kita melakukan produksi itu hasil yang dikerjakan selalu sama, konsisten, dan sesuai dengan persyaratan mutu. Nah, ada beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan CPOTB itu, seperti Peraturan Kepala BPOM nomor HK 0312306115629 pada tahun 2011 yang mengatur tentang persyaratan teknis cara pembuatan obat tradisional. Nah, adapun peraturan yang terbaru yang mengenai CPOTB itu ada dari Peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan awal dari masing-masing dokumen yang dicontohkan, yaitu pada gambar sebelah kiri merupakan peraturan pada tahun 2011 dan gambar sebelah kanan merupakan gambaran pada tahun 2021. Terdapat beberapa hal yang terjadi perbedaan di antara CPOTB versi tahun 2011 yang lama dan CPOTB tahun 2021 yang merupakan versi terbaru yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Nah, apa sih perubahan yang terjadi di dalamnya? Perubahan itu sebagian terkait dengan adanya perubahan bab, kemudian ada penambahan aneks, serta adanya kompleksitas dari hal-hal apa yang dibahas di dalam CPOTB. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat ada pasal 2, di situ disebutkan bahwa industri obat tradisional wajib menerapkan CPOTB dalam seluruh aspek dan rangkaian pembuatan obat tradisional. Namun, pada CPOTB yang terbaru, yaitu tahun 2021, disebutkan bahwa pada pasal 2, di situ penerapan CPOTB hanya untuk IoT dan IEBA atau industri ekstrak bahan alam. Nah, kira-kira kenapa sih perbedaan ini? Nah, nanti untuk pembahasan ini nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya ya teman-teman. Nah, contoh perubahan lainnya, di sini kita bisa melihat bahwa pada CPOTB tahun 2021 tidak ada lagi bab yang mengatur terkait dengan sanitasi dan hygiene. Kok bisa? Nah, di sini telah dijelaskan pada CPOTB tahun 2021 bahwa terjadi peleburan yang dimana pada CPOTB tahun 2011 itu ada bab terkait dengan sanitasi dan hygiene, tetapi nanti di CPOTB terbaru bab tersebut akan digabungkan dengan bab-bab lainnya. Contohnya pada bagian personalia dan bangunan fasilitas itu nanti akan membahas terkait dengan sanitasi dan hygiene juga seperti teman-teman. Jadi untuk sekarang pada CPOTB tahun 2021 tidak ada lagi yang mengatur terkait dengan sanitasi dan hygiene bab khusus ya. Nah, dan itu ada beberapa penambahan lagi seperti adanya penambahan bab ke-12 pada CPOTB 2021 yang mengatur tentang kegiatan kualifikasi dan validasi seperti itu. Untuk contoh lainnya itu ada lagi, yaitu penambahan terkait dengan bab aneks, di mana untuk yang CPOTB terbaru itu terdapat aneks 1 hingga 4.
Nah, apa saja isinya? Nah, untuk aneks pertama itu mengatur tentang sistem komputerasi. Jadi di sini BPOM sudah mengamati ya perilaku dari saat ini yang semuanya serba modern, teknologi itu sudah tercantum dalam JPOTP terbaru seperti itu. Kemudian untuk aneks 2 di sana mengatur tentang cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik. Jadi di JPOTP yang 2021 ini tidak hanya mengatur terkait dengan proses produksinya, tapi juga terdapat bagian khusus yang membahas tentang bagaimana bahan dari obat tradisional itu diproses gitu. Dan itu juga ada aneks ketiga yang membahas terkait dengan sampel pembanding dan sampel tertinggal, yang ini kiranya terkait dengan apabila ada masalah pada produk di pasaran nanti akan dibandingkan dengan sampel pembanding dan sampel tertinggal ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu aneks 4 yang merupakan aneks terkait manajemen risiko mutu. Nah, manajemen risiko mutu ini mulai akhir-akhir ini mulai dikembangkan, mulai diangkat di permukaan, di mana merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi, khususnya dalam hal ini produksi obat tradisional. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan JPOTP secara umum. Nah, kira-kira siapa saja sih yang perlu melakukan JPOTP ini atau yang menerapkan JPOTP? Nah, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang siapa saja sih pelaku dari yang wajib menerapkan JPOTP. Itu mulai dari diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Kemudian ada lagi terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Ada juga yaitu peraturan terbaru, yaitu Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Nah, dari ketiga regulasi tersebut ada beberapa yang menyebutkan siapa saja pelaku usaha obat dan bahan obat tradisional. Mungkin kita langsung saja ke bagian siapa sih pelaku industrinya. Jadi secara umum itu ada dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu terkait dengan siapa si industri dan si usaha. Nah, pada si industri itu intinya dia sudah pada tingkat atas, sedangkan usaha itu biasanya menengah ke bawah seperti itu. Untuk industri sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu industri terkait dengan produksi obat tradisional yaitu IoT atau industri obat tradisional, dan yang memproduksi dari bahan ekstrak atau IEBA, industri ekstrak bahan alam. Nah, perbedaan keduanya yaitu didasarkan pada produk yang dihasilkan. Untuk IoT itu dapat memproduksi semua bentuk sediaan obat tradisional, misal mulai dari racun parem, kemudian nanti obat luar, kemudian kapsul, tablet, obat fashion, sposteria, kapsul lunak itu boleh. Nah, sedangkan untuk EEBA itu dia industri yang khusus memproduksi ekstrak sebagai produk akhirnya. Jadi untuk EEBA nanti bahan akhir berupa ekstrak ini nanti bisa dimanfaatkan oleh industri atau usaha obat tradisional lainnya seperti itu. Adapun usaha ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan, mulai dari usaha kecil obat tradisional atau kita sering kenal sebagai UOT, ada usaha mikro obat tradisional atau UMOT, dan ada usaha jamu racian dan usaha jamu gendong. Nah, untuk jamu racian dan jamu gendong ini itu tidak perlu mengurus terkait dengan sertifikasi JPOTP maupun sertifikat izin edar ya teman-teman. Jadi karena langsung disiapkan dan langsung dikonsumsi oleh pelanggan langsung, maka tidak perlu menggunakan sertifikat JPOTP, tidak mengurusi apa-apa. Nah, adapun untuk usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional itu tetap wajib mengurusi sertifikat JPOTP. Ada beberapa perbedaan antara UOT, UMOT, dan IoT. Nah, kalau IoT tadi itu bisa memproduksi semua bentuk sediaan, sedangkan UOT itu bisa memproduksi seluruh sediaan kecuali, yaitu berupa bentuk sediaan tablet, effervescent suppositoria, dan kapsul lunak. Adapun UMOT itu hanya bisa memproduksi obat tradisional
berupa parem, tapel, pilih cairan obat luar seperti itu. Jadi tidak bisa memproduksi obat yang digunakan secara peroral seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, nah sebagai bukti sah bahwa industri atau pelaku usaha obat tradisional tadi sudah melakukan CPOTB di perusahaannya atau di usahanya, maka perlu mengurusi sertifikat CPOTB. Jadi, sertifikat CPOTB ini merupakan suatu dokumen sah yang menunjukkan bahwa industri dan usaha obat tradisional tadi telah memenuhi persyaratan teknis CPOTB, dan di mana untuk sertifikat CPOTB ini hanya ditujukan dalam bentuk satu bentuk sediaan. Jadi, misal nanti usaha teman-teman itu memproduksi misalnya ada sediaan kapsul, kemudian ada tablet, suppositoria, maka nanti wajib hukumnya untuk mengurusi 3 sertifikat CPOTB karena terdapat 3 bentuk sediaan yang diproduksi yang berbeda. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang sertifikat CPOTB seperti Perka BPOM atau Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 35 Tahun 2013 tentang tata cara sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2021 tentang sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik, serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerapan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap. Jadi ada perbedaan lagi nih, sebentar lagi ya kita bahas. Nah, ada menurut peraturan BPOM tahun 2021 nomor 14 itu terdapat perbedaan, yaitu antara sertifikat CPOTB dan sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap. Nah, bedanya apa sih antara keduanya? Jadi untuk sertifikat CPOTB itu ditujukan bagi IoT, IEBA, UPOT atau UMOT yang telah memenuhi seluruh aspek CPOTB. Sedangkan untuk sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap itu UPOT atau UMOT yang telah memenuhi aspek CPOTB secara bertahap. Apakah teman-teman agak bingung? Nah, kalau bingung, sebenarnya di sini perbedaannya ya. Jadi untuk sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap itu dikhususkan bagi UPOT dan UMOT. Kenapa? Kita mengetahui mungkin dari segi finansial, segi modal, segi teknologi yang dibutuhkan. Jika UPOT dan UMOT harus memenuhi seluruh aspek dalam CPOTB saat mendirikan usahanya, maka nanti akan keberatan atau mungkin kiranya nanti akan adanya ketimpangan seperti itu. Makanya di sini BPOM memberikan keringanan berupa bahwa UPOT dan UMOT itu bisa memenuhi sertifikat CPOTB secara bertahap. Jadi nanti ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 bagi UPOT, dan tahap 1 dan tahap 2 bagi UMOT. Jadi tidak langsung seluruhnya mulai dari awal langsung terpenuhi CPOTB seperti itu. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yaitu jika sertifikat CPOTB itu masa berlakunya 5 tahun setelah diterbitkan, sedangkan yang secara bertahap itu hanya 3 tahun seperti itu. Untuk sertifikat CPOTB yang bertahap itu diatur pada regulasi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2022. Itu terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi bagi masing-masing UPOT dan UMOT seperti itu. Perbedaan UPOT dan UMOT di sini dapat dilihat dari jumlah tahapan dan jumlah aspek yang perlu dipersiapkan jika harus memenuhi sertifikat CPOTB secara bertahap. Nah, bagi UPOT yang dalam tanda kutip lebih tinggi tingkatannya dibandingkan UMOT, maka ada 3 tahap yang wajib terpenuhi. Itu tahap pertama terkait dengan aspek sanitasi dan higien serta dokumentasi dalam proses produksinya. Tahap kedua terkait dengan manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman, serta verifikasi penerapan tahap pertama. Sedangkan untuk tahap ketiga dari UPOT itu harus memenuhi terkait dengan personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, serta penanganan keluhan terhadap produk penarikan kembali dan produk kembalian, serta bukti infeksi diri, dan melampirkan verifikasi penerapan CPOTB tahap pertama dan tahap kedua seperti itu. Adapun UMOT di situ terdapat 2 tahapan,
Dimana tahap pertama itu terkait dengan sanitasi dan izin, dan tahap kedua terkait dengan dokumentasi dan verifikasi penerapan tahap pertama bagi UMOT. Nah, jika kita melihat secara umum, pada bagian UMOT itu tidak tercantum terkait dengan bagian personalia. Tetapi, meskipun tidak ada yang mengatur tentang personalia, maka BPOM menyarankan atau mensyaratkan bahwa UPOT tetap harus memiliki personil yang kiranya itu memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap pembuatan obat tradisional. Seperti itu. Berikut merupakan contoh dari sertifikat JPOTP, di mana yang sebelah kiri sendiri merupakan contoh dari sertifikat JPOTP untuk seluruh aspek yang sudah terpenuhi, khususnya bagi OT dan PAEBA. Dan ada contoh yang di tengah merupakan contoh sertifikat JPOTP yang bertahap 1, 2, dan 3 bagi UPOT, dan yang paling kanan merupakan contoh dari JPOTP bertahap 1 dan 2 untuk UMOT. Nah, kira-kira bagi teman-teman yang mau mendirikan usaha atau mau memperpanjang sertifikat JPOTP-nya, atau mungkin di pabriknya ternyata ada perubahan pada administrasi maupun bangunan itu, maka harus membuat permohonan sertifikat JPOTP. Bagi teman-teman yang mungkin ini ada tertarik untuk membuat usaha sendiri terkait dengan obat tradisional, maka teman-teman bisa menyiapkan apa saja dokumen yang kita perlukan. Kira-kira apa saja ya? Nah, di sini untuk dokumen yang diperlukan bagi sertifikasi baru atau bagi teman-teman yang mau membuat usaha, itu wajib menyatakan surat pernyataan komitmen dalam permohonan sertifikat JPOTP. Kemudian ada lagi terkait dengan dokumen induk. Nanti untuk dokumen induk ini tergantung jenis usaha teman, atau apakah nanti IoT, PAEBA, UPOT, dan UMOT itu. Nah, bagi teman-teman yang kiranya itu memproduksi obat tradisional tetapi menggunakan fasilitas bersamaan dengan obat-obat konvensional, itu BPOM mensyaratkan bahwa harus menyertakan surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama dan sertifikat JPOP yang masih berlaku terkait dengan obat konvensionalnya. Dimana di sini kan tadi sudah jelaskan bahwa teman-teman mau membuat obat tradisional tetapi menggunakan fasilitas yang sama dengan obat konvensional itu. Namun untuk teman-teman yang ingin memperpanjang sertifikatnya, itu disyaratkan bahwa minimal pengurusan adalah 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat JPOTP teman-teman itu habis. Jadi karena pengurusan ini juga memerlukan waktu ya teman-teman, maka kalau bisa ya sebelum-sebelumnya sudah mulai mempersiapkan dan dokumentasinya seperti itu. Nah, adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen induk seperti tadi, surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama, surat JPOP yang masih berlaku, yang hampir sama seperti yang tadi jika teman-teman menggunakan fasilitas bersamaan dengan obat konvensional, dan ada sertifikat JPOTP. Nah, sertifikat JPOTP ini yang teman-teman miliki, yang sebelumnya mau habis itu ya. Dan nah di sini ada misalkan khusus, yaitu berita acara pemeriksaan, inspeksi rutin, dan corrective action and preventive action, atau kita bisa kenal sebagai CAPA seperti itu. Jadi teman-teman wajib menceritakan dokumen CAPA ya, inspeksinya seperti itu. Adapun bagi teman-teman yang kiranya pada prosesnya atau pada pabriknya itu ada perubahan terkait dengan administrasi atau perubahan fasilitas, misalnya fasilitasnya mau diperbaiki, dibongkar, dan sebagainya, maka nanti teman-teman juga harus membuat perubahan sertifikat seperti itu. Jadi harus mengurusi, dimana nanti teman-teman kalau bisa juga itu tadi minimal 6 bulan seperti itu. Nah, namun dokumen yang dibutuhkan seperti jika perubahannya administratif, itu dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen administrasi berupa surat permohonan terkait dengan perubahan sertifikat, kemudian dokumen terkait teknis berupa pendukung apa saja yang dirubah seperti itu. Nah, kemudian jika perubahannya di fasilitas, nanti teman-teman wajib menyertakan dokumen administrasi berupa surat permohonan juga terkait dengan perubahannya, dan dokumen teknis. Nah, dokumen teknisnya itu meliputi yaitu daftar perubahan fasilitasnya, apakah nanti dirubah fungsinya atau layout bangunannya atau bagaimana seperti itu. Dan serta dokumen teknis terkait dokumen pengendalian perubahan dan pendukung terkait perubahannya itu apa saja. Ini merupakan alur dari permohonan dari sertifikat JPOTP. Sini barangkali teman-teman yang mau mengurusi perizinan dan sebagainya, itu teman-teman
bisa melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Nanti pembuatan akun itu melalui laman e-sertifikasi.pom.go.id, atau sekali lagi http://e-sertifikasi.pom.go.id. Nah, nanti di sana teman-teman akan membuat suatu permohonan terkait dengan sertifikasi CBOTP. Nanti kan teman-teman juga mengupload beberapa dokumen yang diperlukan yang telah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan surat permohonan dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti dari pihak Badan POM, nanti setelah adanya permohonan itu nanti akan dilakukan seperti kayak pengecekan, evaluasi terkait dengan dokumentasi. Nah, apa nanti telah sesuai atau tidak lengkap. Jika tidak lengkap, maka nanti teman-teman biasanya disuruh untuk melengkapi apa yang kekurangannya. Nah, kemudian jika kiranya sudah lengkap dan lain-lain, itu biasanya ada terkait dengan inspeksi. Jadi BPOM nanti akan datang ke tempat usaha kita, akan melakukan inspeksi terkait dengan penerapan dan sarana-prasarana yang ada di usaha kita. Nanti setelah dirasa sudah lengkap dan tidak ada perbaikan, nanti bisa akan dilakukan suatu pemberitahuan dari BPOM apakah nanti akan diberikan surat CBOTP atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini sudah berada di ujung acara ini. Jadi ini merupakan daftar pustaka apa saja yang saya gunakan. Kebanyakan di sini saya merujuk langsung dari peraturan yang ada pada Badan POM dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan barangkali bagi teman-teman yang ingin memberikan respon, pertanyaan dan sebagainya, mungkin bisa langsung di laman komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.